Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan modul ke-10 dari mata kuliah jaringan komputer tentang basic router configuration. Nah, buat modul ini tuh dia ngebahas langkah-langkah cara mengkonfigurasi awal router Cisco menggunakan Cisco iOS gitu. Oke, mungkin sebelum dibahas orang-orang awam sih mungkin nanya kenapa router itu perlu dikonfigurasi gitu. Jadi router itu tidak bisa langsung bekerja gitu, begitu dinyalakan, begitu dihidupkan itu dia nggak mungkin langsung bekerja. Gitu. Jadi dia perlu dikonfigurasi terlebih dahulu, begitu bisa membuat routing table dan meneruskan paket antar jaringan. Nah, jadi modul itu dia mencakup 3 topik utama. Yang pertama tentang konfigurasi awal router, lalu konfigurasi interface, setelah itu konfigurasi default gateway pada host maupun switch ya. Nah, yang pertama buat langkah konfigurasi awal router itu ada 7 langkah yang harus kita lakukan untuk mengkonfigurasi awal router Cisco. Yang pertama kita masuk ke exec mode kalau nggak salah namanya. Masuk exec mode. Caranya itu bisa di terminal itu kita ketik enable, lalu setelah klik enable kita ketik configure terminal atau config saja gitu. Baru setelah itu setelah masuk kita kasih nama perangkatnya. Nah, cara kasih nama perangkatnya itu kita ketik hostname, baru habis itu kita bisa sesuaikan nama yang kita inginkan gitu. Misal di sini saya kasih contoh hostname router 1. Nah, setelah kasih nama perangkat itu kita amankan privilege exec mode dengan password terenkripsi. Nah, caranya itu kita ketik enable secret class. Nah, lalu setelah mengamankan privilege exec mode, lalu selanjutnya kita amankan juga user exec mode melalui konsol. Nah, kita ketikkan line console 0, lalu kita ketik password. Nah, baru setelah itu kita buat password yang ingin kita berikan. Nah, kalau di sini saya kasih contoh password. Ketik password Cisco, lalu setelah itu enter, lalu setelah itu kita ketik login. Nah, jika sudah, kita klik line VTY 04, lalu setelah itu kita masukkan password Cisco, lalu kita klik login, lalu setelah itu kita transport input SSH telnet. Nah, kode tadi itu kita gunakan untuk mengamankan akses remote via telnet dan SSH. Nah, terus langkah yang kelima itu adalah enkripsi semua password dalam file konfigurasi. Caranya itu adalah service, password, strip, lalu encryption. Jika sudah, kita tambahkan banner sebagai notifikasi yang legal atau sah. Nah, kita ketikkan banner MOTD, lalu kita kasih tanda pagar. Nah, di dalam tanda pagar ini kita kasih sebuah tulisan sebagai notifikasi gitulah, atau sebagai peringatan buat pengguna gitu. Di sini saya kasih contoh authorize access only. Nah, jangan lupa harus disertai dengan tanda pagar di ujung kanan dan kirinya. Gitu. Lalu setelah itu kita konfigurasi ke NVRAM.
Nah, caranya kita ketik copy running config startup config. Nah, di running config itu tengah-tengahnya harus ada stripnya. Begitu juga dengan startup config. Jadi copy running strip config spasi startup strip config gitu. Terus kenapa setiap langkahnya itu penting? Di langkah-langkah yang sudah saya bahas sebelumnya itu kenapa penting? Karena yang pertama, hostname itu kan ngebantu mengklasifikasi perangkat di jaringan, khususnya di jaringan yang besar gitu. Nah, prompt itu langsung berubah dari router menjadi router 1 gitu. Kalau buat enable secret itu untuk mengenkripsi password privilege exec menggunakan MD5 yang lebih aman dari enable password yang biasa. Terus buat service password encryption itu untuk mengenkripsi semua password plain text yang tersimpan di running config. Nah, sehingga tidak terbaca jika seseorang melihat file konfigurasinya. Gitu. Kalau buat banner MOTD itu memberikan peringatan legal kepada siapapun yang mencoba mengakses perangkatnya. Nah, tapi penting juga secara hukum gitu banner MOTD ini itu untuk membuktikan bahwa akses tidak sah itu memang dilarang gitu. Terus buat copy running config startup config itu buat memastikan konfigurasi itu tidak hilang saat routernya itu di restart karena running config itu hanya ada di RAM gitu. Lalu kita melakukan konfigurasi interface routernya. Jadi kan setelah konfigurasi awal itu selesai, lalu kita melakukan konfigurasi interface-nya. Router itu kan tidak bisa dijangkau oleh end device sampai interface-nya dikonfigurasi dan diaktifkan. Nah, lalu untuk mengaktifkan interface-nya itu perintahnya adalah yang pertama kita kasih perintah interface gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, untuk giga di G awal itu harus kapital dan Ethernet E awal itu harus kapital juga dan tidak dipisah oleh spasi, harus digabung untuk giga Ethernet ya gitu. Lalu perintah selanjutnya adalah description link to LAN. LAN itu huruf kapital semua. Lalu perintah selanjutnya adalah IP address, sesuaikan dengan IP address-nya dan subnet mask-nya. Di sini saya kasih contoh IP address 192.168.10.1 lalu 255.255.250. Lalu setelah itu kita masukkan IPv6 address. Nah, mungkin ini susah disebutkan karena terlalu ribet untuk IPv6-nya. Jadi mungkin jika ada table root-nya atau table yang berisi IP-IP-nya untuk IPv4 dan IPv6 bisa disesuaikan. Setelah mengetikkan IPv6 address, lalu yang terakhir itu kita mengetikkan no shutdown gitu. Lalu dari beberapa perintah yang disebutkan tadi itu ada beberapa hal penting gitu. Yang pertama, description itu tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk dipakai atau untuk digunakan gitu. Karena dia membantu saat troubleshooting, terutama di jaringan produksi yang besar. Lalu untuk IP address itu diikuti oleh subnet mask-nya dalam format dotted decimal. Nah, lalu untuk address IPv6 itu menggunakan format prefix length dengan garis miring. Terus buat perintah no shutdown ini itu adalah perintah yang wajib dijalankan untuk mengaktifkan interface. Karena secara default interface router itu dalam kondisi administratively down. Nah,
Setelah no shutdown itu dijalankan, akan muncul pesan konfigurasi bahwa interface itu berubah status menjadi up. Lalu setelah kita mau interface-nya dikonfigurasi, kita perlu memverifikasi hasilnya. Nah, di sini ada beberapa perintah yang sering digunakan. Yang pertama ada show IP interface brief. Perintah ini tuh untuk menampilkan ringkasan semua interface, IP address, dan statusnya. Nah, ini tuh perintah paling penting untuk paling sering dipakai untuk cek secara cepat. Lalu untuk selanjutnya show IPv6 interface brief, itu perintah buat buat versi IPv6-nya. Kalau sebelumnya kan itu buat IP versi 4. Nah, kalau yang ini buat IP versi 6. Tinggal tambahin V6-nya aja di IP. Lalu ada show IP root. Nah, itu untuk menampilkan routing table IPv4 termasuk jaringan-jaringan yang langsung terhubung ke router. Nah, lalu ada show interfaces. Nah, ini tuh buat nampilin informasi detail tiap interface termasuk statistik, traffic, dan error. Nah, lalu yang terakhir ada show IP interface. Ini tuh untuk menampilkan informasi layer 3 yang lebih detail per interface-nya. Nah, terus dari perintah di atas itu ada yang perlu diperhatikan gitu dari output perintah show IP interface brief. Nah, dalam kolom status dan protokol itu keduanya harus menunjukkan status up. Dua-duanya harus statusnya itu harus up agar interface-nya itu berfungsi dengan normal. Lalu yang selanjutnya kita ngebahas soal default gateway pada host. Oke. Nah, default gateway kan salah satu konsep paling fundamental dalam jaringan. Nah, default gateway itu sendiri itu kan IP address router yang digunakan oleh host untuk mengirim paket ke jaringan lain. Nah, default gateway itu hanya digunakan ketika tujuan paket itu berada di luar jaringan lokal. Nah, syaratnya itu sederhana. IP address host dan IP address interface router yang terhubung itu harus berada dalam satu jaringan yang sama. Contoh, kalau router 1 punya interface G0/0/0 dengan IP 192.168.10.1, maka semua PC yang ada di jaringan 192.168.10.0 itu harus menggunakan 192.168.10.1 sebagai default gateway-nya. Nah, jadi kalau PC pertama mau ngirim paket ke PC kedua yang masih satu jaringan, itu paket langsung dikirim, tapi default gateway-nya tidak dipakai. Nah, kalau PC pertama itu pengen kirim paket ke PC ketiga yang ada di jaringan yang berbeda, itu paketnya itu dikirim ke default gateway-nya dulu, baru router yang nerusinnya. Nah, terus kalau buat default gateway di switch kan itu di switch layer 2 itu juga perlu dikonfigurasi default gateway-nya. Bukan untuk meneruskan paket pengguna, tapi agar switch-nya itu bisa dikelola secara remote dari jaringan yang berbeda. Tanpa default gateway itu administrator hanya bisa mengakses switch dari jaringan yang sama. Ketika default gateway dengan default gateway itu switch bisa diremote via telnet atau SSH dari jaringan manapun. Nah, buat perintahnya itu adalah
di switch ya, itu IP default strip gateway, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini dikonfigurasi di global configuration mode, berbeda dengan konfigurasi interface. Gitu. Nah, jadi kalau buat kesimpulan di materi modul 10 ini, itu kemampuan mengkonfigurasi router itu kan adalah skill dasar yang wajib dimiliki oleh setiap network administrator. Jadi kalau tidak mengkonfigurasi dengan benar, router itu tidak akan bisa meneruskan satupun paket ke jaringan yang lain. Nah, mungkin sekian buat presentasi pada modul 10 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.